Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Setiawan dengan NIM terakhir 098. Ingin menjelaskan tentang inovasi dan perubahan. Kita tahu di zaman sekarang perubahan itu cukup cepat ya. Perkembangannya cukup cepat, baik dari sektor pasarnya, teknologinya, ataupun perilaku konsumen. Sehingga kita sebagai perusahaan ataupun organisasi harus selalu berpikir bagaimana cara agar kita selalu menyesuaikan pasar sendiri. Itu pun sebagai tantangan kita sebagai pelaku organisasi ataupun perusahaan harus cepat dalam bertindak untuk menyesuaikan pasar ataupun zaman ini. Tapi perubahan itu di era sekarang cukup sulit karena kita tahu bahwa manusia itu sangat kurang suka hal dengan yang namanya ketidakpastian. Ketika manusia mengetahui bahwa hasilnya kita tidak mengetahui, maka manusia itu sendiri cukup menghindari. Sehingga yang namanya perubahan itu cukup sulit diimplementasikan di zaman sekarang. Padahal di perubahan itu sendiri bukan dari teknologinya ataupun strateginya, tetapi dari sumber daya manusianya. Karena banyak perusahaan sekarang strateginya bagus sekali, teknologinya sangat canggih, tetapi sangat sulit untuk perubahan karena hampir 100% itu atau 60-70% itu suatu perubahan itu berawal dari sumber daya manusianya. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia melakukan inovasi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Adapun model-model dari suatu perubahan yang terbilang cukup efektif. Yang pertama itu ada model Kotter, yaitu langkah untuk melakukan transformasi. Model ini dikembangkan oleh John Kotter dari Harvard Universitas, yang dimana suatu perubahan itu dilalui 8 langkah, yaitu pertama menciptakan urgensi, membangun koalisasi pemimpin, membentuk visi strategis, mengomunikasikan visi, memperdayakan aksi, merayakan kemenangan jangka pendek, mempertahankan akselerasi, dan melambangkan perubahan. Melembagakan perubahan. Jadi teori ini melakukan 8 tahap untuk melakukan suatu perubahan. Adapun model Atkar ini dicantumkan 5 unsur, yaitu dari bahasa sendiri Atkar. A itu awareness, D itu desire, K itu knowledge, A itu ability, dan terakhir itu R itu transformation. Jadi kalau mau kita berubah, maka kita harus mengetahui 5 unsur ini yang terdapat di setiap orang atau sumber daya manusianya. Adapun pendekatan yang terakhir itu pendekatan agil. Pendekatan ini yang menurut saya cukup berdampak. Kenapa? Karena metode ini tidak melakukan perubahan-perubahan yang besar, tetapi dia melakukan perubahan-perubahan kecil yang ketika dikumpulkan perubahan kecil tersebut akan menjadi dampak yang cukup besar. Contohnya ketika saya sebagai pegawai kantor yang awalnya itu saya disuruh masuk jam 9, tetapi pihak kantor ingin mengubah jadwalnya menjadi jam 7 atau setengah 8, sehingga saya diwajibkan untuk selalu bangun pagi. Makanya saya sebagai pegawai harus berpikir bagaimana saya bisa bangun cepat. Makanya saya cepat bangun tidur. Nah, ketika kita diatur jadwal seperti itu, maka otomatis ketika
waktu tidur kita cukup baik, maka kemampuan kita dalam berpikir, berinovasi itu cukup meningkat. Karena kita tahu bahwa ketika kita cukup tidur dan bangun pagi itu, maka jalan kita dalam berpikir itu cukup baik.